Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Hafifah, NIM 2024 1010 2009 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Kali ini aku akan menjelaskan tentang tugas praktikum di AAB, yaitu tentang brute force. Nah, oke, untuk soal yang pertama yaitu sebuah array A di mana elemen 1 sampai N yang memiliki N elemen berisi N-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian, ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan di gambar berikut. Jadi untuk elemen yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini merupakan elemen kosong ya, atau none. Kita langsung saja ke... Nah, untuk yang sub A, yaitu desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi brute force. Nah, algoritma brute force ini dengan parameter array A dengan elemen 1 sampai N, ini untuk mencari elemen yang tidak digunakan dalam array atau elemen yang kosong. Untuk inputnya sendiri adalah array A, dan untuk outputnya adalah elemen yang none. Di sini saya menuliskan untuk isi atau nilai dari array A itu sendiri adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, dan 10. Lalu saya mengilustrasikan dengan nomor itu 1. Lalu kita melakukan perulangan for I in length A sebanyak panjang dari array A. Jika array A itu memanggil indeks I, itu sama dengan 0. Lalu akan mereturn nomor, yaitu 1. Jika bukan, nomor ini akan ditambahkan dengan 1. Lalu kita akan mereturn false. Selanjutnya, untuk yang subbab B, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain soal A itu tergolong brute force. Nah, iya, algoritma ini termasuk brute force karena algoritma yang digunakan itu sama dengan penyelesaian pada soal, di mana kita hanya mencari elemen yang tidak digunakan dengan mencari satu persatu setiap isi array. Kita ke soal C, yaitu desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi decrease and conquer. Hintnya itu modifikasilah binary search. Di sini kita membuat suatu fungsi decrease yang parameternya itu merupakan elemen array A, awal, dan akhir. Nah, di sini terdapat array A yang isinya itu merupakan dictionary dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, dan 9, dan 10. Nah, di sini jika akhir itu sama dengan panjang dari array A dikurangi 1, maka kita akan mereturn min 1. Nah, jika tengah itu sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2, nah jika array A dengan parameter tengah ini sama dengan none, maka kita akan mereturn tengah ini. Lalu jika bukan, jika array A ini tengah, ditambahkan dengan 1, lalu akhir, maka kita akan memanggil fungsi decrease-nya dengan parameter A, tengah, ditambah 1, lalu akhir. Jika bukan, kita akan memanggil fungsi decrease dengan A, awal, tengah, dikurangi min 1.
Lalu selanjutnya, yang D, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain soal C itu tergolong decrease and conquer. Karena algoritma tersebut mereduksi permasalahan menjadi beberapa subpersoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja, sehingga bagian yang diproses tersebut menjadi lebih ringan. Selanjutnya kita ke soal 2. Untuk soal 2 ini, operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B plus B sebanyak N kali. Maksud saya sebanyak A kali. Jadi langsung untuk ke yang sub di sana algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Nah, di sini kita mempunyai sebuah pseudocode algoritma perkalian dengan parameter A, B, yaitu tujuannya adalah menghitung perkalian dari dua bilangan positif. Untuk inputnya sendiri adalah bilangan A dan B positif, dan untuk outputnya hasil perkalian dari A dan B. Di sini kita punya jika A itu sama dengan 1, maka kita akan mereturn B. Ya, jika bukan, maka kita akan mereturn nilai B ditambahkan dengan multiple A-1, B. Di sini di mana ini akan merekursi sehingga bilangannya atau nilainya itu hanya menjadi B saja. Selanjutnya untuk yang sub B, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada didesain di soal A tergolong brute force. Karena algoritma tersebut itu memecahkan sebuah masalah dengan cara sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas serta sesuai dengan permasalahan. Nah, di mana dalam algoritma itu kami menjumlahkan secara langsung bilangan A sebanyak B. Jadi kami hanya mengeksekusi cara atau cara tercepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Soal yang C, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer dengan hanya itu A kali B sama dengan A per 2 kali 2B. Jika A ganjil, A kali B sama dengan A dikurangi 1 dibagi 2 dikali 2B plus B. Lakukan terus sampai A sama dengan 1. Jadi di sini kita mempunyai fungsi decrease dengan membutuhkan inputan A dan B. Nah, jika A ini sama dengan 1, maka kita akan mereturn B. Nah, jika A ini dimodulo dengan 2 dan hasilnya adalah 0, kita akan mereturn fungsi decrease-nya ini dengan parameter yang berbeda, yaitu A dibagi 2, 2 dikali B. Lalu jika bukan, artinya jika A bernilai ganjil, itu kita akan mereturn fungsi dengan inputan yang berbeda dengan A-1 dibagi 2, 2B plus B. Lalu yang selanjutnya, soal yang D, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain soal C itu tergolong decrease and conquer. Karena algoritma tersebut itu mereduksi permasalahan menjadi beberapa subpersoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja, sehingga bagian persoalan yang dikerjakan itu akan menjadi lebih ringan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.